Saya akan menutup seri firman di bulan Oktober ini. Healthy Soul, Happy Life with Celebration. Judul firman Tuhan hari ini, Celebrate Today. Rayakan hari ini, celebrate every day. Setiap hari dirayakan dengan sukacita. Itu sebabnya Mazmur 118 Bu, ayatnya yang ke-24 itu ngomong ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Firman ini sesederhana reminder. Untuk jangan menjalani hidup segitu-gitu aja gitu. It is a reminder, mengingatkan, come on. Ini bukan hari biasa loh. This is the day that the Lord has made. Ini hari yang spesial. Let's celebrate. Ayo kita tutup Oktober dengan celebration. Celebrate bukan berarti berbicara tentang pesta pora, enggak ya Bu ya. Celebrate itu sesederhana gini, respon alami yang muncul dari hati yang penuh dengan luapan ucapan syukur gitu. Judul firman Tuhan hari ini, Celebrate Today, itu sesungguhnya berbicara untuk ayo isi setiap harimu, every single day, dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Jangan sukacitanya nunggu hari-hari tertentu. Bisa sukacita pastor kalau holiday. Kalau liburan. Bisa happy pastor kalau lagi ngerayain ulang tahun. Boleh nggak saya ajak kita berhitung Bapak Ibu? Let's do the counting ya. 1 tahun ada berapa hari? 365 hari. Dalam 365 hari, kira-kira hari apa aja yang Bapak Ibu rayakan? Ulang tahun 1 hari, apalagi? Natal, apalagi? Yang sudah menikah mungkin perayaan anniversary. Saya itu ngecek sampai saudaraku, dalam 1 tahun di Indonesia ini ada 17 hari libur nasional. Oke, mau ditambah apa? Cuti bersama. Mau ditambah cuti pribadi lah saudara. Tapi enggak lebih lah, kurang lebih boleh enggak sih masuk angka enggak? Kalau saya taruh aja lah biar gampangnya 30 hari lebih gitu. Masuk ya, tadi 17 plus kan 30 hari lebih. Even itu 30 hari lebih saudaraku, itu less than 10% dari 1 tahun loh. Kalau saudara hanya bisa bersukacita di hari-hari tertentu itu, artinya yang 90% kemana? Boleh gak sih senggol kiri kanan katakan, Bu, Tuhan gak memanggil engkau hanya bersukacita 10% dalam setahun. Yang sepakat katakan amin. Itu sebabnya ayat tadi mengatakan this is the day. Ini bukan hari biasa. Ini hari yang dijadikan Tuhan. This is a special day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Dijadikan atas hidupmu. Kalau mau tepuk tangan, boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya boleh gak saya bilang gini Bapak Ibu, stop mourning. Berhenti berduka cita, berhenti bersedih. Berhenti mengeluh. Berhenti meratap. Start rejoicing. Mulai bersuka cita. Ada satu kebenaran yang gak disadari banyak orang. Sadarkah saudara bahwa hati ini bisa disetel? Dalam hatimu, ada tombolnya, ada settingannya. Dan percayakah saudara,
hati ini pinter. Loh benar saudara, hatimu tuh pinter. Dia bisa disetting. Coba ya, saya ajak evaluasi ya Bu. Sekarang ini setelan hati saudara seperti apa? Moodnya lagi mood apa? Terbiasanya karena hati itu lucu saudara, dia pinter. Tapi dia work by habit. Masalahnya banyak orang setelan suntuk. Baru happy sebentar, balik lagi ke setelan awal. Suntuk lagi saudara. Banyak orang setelannya cemberut. Setelannya susah aja. Dia apa-apain hari itu baik, gak baik ya saudara, nanti balik-baliknya stres pastor. Boleh dicek? Setelan mood, happy-nya masih ada gak di situ? Atau udah karatan? Udah lupa aja. Karena saking terbiasanya apa-apa stres. Hari ini saya ajak, happy-nya jangan orang lain baik atau enggak sama kita. Happy-nya jangan karena situasi yang ada di sekelilingmu. Happy-nya jangan karena berkat lancar atau tidak. Hari ini disetel ya. Ngomong ya, hatiku setelannya happy. Setelannya happy. Mau seperti apa di kiri kanan, this is the day that the Lord has made. I will rejoice. Teman-teman di sini yang adalah profesional muda, biasanya slogannya I hate Monday. Biasanya benci kalau udah Senin. Yang pasti pelajar, mahasiswa, kalau udah Monday, aduh kayak papaya saudaraku. Tapi hari ini boleh gak? Monday happy, hari Senin happy, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat happy. Sabtu, Minggu happy. Para pelayan Tuhan, halo. Jangan-jangan kalau hari Minggu, aduh pastor entah kenapa ya, saya tuh kalau hari Minggu stres pastor. Pelayanan lagi. Sejak dari hari ini, hari Minggu pun boleh pelayanan sepanjang hari dari pagi sampai malam. Setelannya dipasang, moodnya happiness, moodnya celebration. Kenapa pastor? Nehemia, kita belajar dari Nehemia saudara. Kenapa? Kenapa happiness is so important? Nehemia, yuk kita buka. Nehemia pasalnya yang ke-8 ayat 10 sampai 11. Sekalipun dalam keadaan yang masih banyak masalah, Nehemia, yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra, ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua, hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Lompat yuk, ayatnya yang ke-11 saudaraku. Mereka ngomong, pergilah, makan sedap-sedapan, minum minuman manis. Kirimkan sebagian kepada orang. Ini amazing loh saudaraku. Kalau hari ini ada yang cemberut, hari ini ada yang suntuk, pergi. Habis ini pulang, makan. Disuruh makan, disuruh minum. Disuruh apa? Berbagi. Ambil, bagikan sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sadarkah saudara? Berbagi bisa membuat engkau bahagia. Senggol kiri kanan, pelit bikin suntuk.
dibikin happy. Bahkan ayat ini mengatakan jangan bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itu perlindunganmu. Aminnya yang paling keras. Orang yang bersukacita ada perlindungan Tuhan. Ternyata Tuhan suka sama orang yang bersukacita. Apa buktinya? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the joy of the Lord is my strength. Engkau yang kekuatanmu sedang kecil ya, suntuk gak membantu. Engkau yang sedang ada di dalam keadaan yang again and again masalah bertubi-tubi datang ya. Cemberut gak membantu Pak. The joy of the Lord is my strength. Saya buktiin lagi, Tuhan suka dengan orang yang bersukacita. Mazmur 34 ayatnya yang ke-7. Bersukacitalah, multimedia boleh bantu kah? Tidak ada di catatan. Bersukacitalah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Halo? Saudara gak dapat apa yang diinginkan hatimu dengan cemberut. Boleh gak sih senggol kiri kanan? Senyum dikit kenapa? Halo? Senggol kiri kanan lagi katakan kamu cakep, kamu cantik kalau senyum. Suami istri banyak-banyak ya, ingatkan pasangannya ya. Kalau lagi cemberut, kalau lagi marah-marah, Tuhan sayang sama orang yang happy. Ketika kau belajar bersukacita karena Tuhan, Dia memberikan apa yang diinginkan hatimu. This is the day that the Lord has made. I will rejoice. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang, Pastor, how? Gimana caranya saya bisa bersukacita? How can I celebrate today? How can I celebrate every day? Saya bagikan 3 poin ya, Bapak Ibu ya, catat ya. 3 poin. Yang pertama, choose, pilihlah dengan sengaja. Karena di dalam hatimu ada tombolnya. Ada tombol cemberut, ada tombol susah, ada tombol stres, ada tombol happy. Ada tombol marah, ada tombol kecewa. Dengan sengaja, choose, pilih bersukacita. Kapan? Now, hari ini. Sekarang, gak nunggu Natal. Sekarang, apapun yang terjadi. Betul? Saudara tuh nggak bisa mengatur apa yang terjadi di sekeliling kita. Saudara nggak punya kuasa apa yang akan dilakukan orang lain kepada saudara. Tapi kau punya kuasa loh dengan yang di dalam sini. Engkau bisa mengatur yang di dalam sini. Bisa. Sama-sama kau bisa ngatur. Tombolnya dipencet happy ya. Kalau enggak, hatimu pun kena gaya gravitasi. Bawaannya itu kepengennya gloomy. Bawaannya itu kalau enggak hati-hati kepengennya sedih, susah, stres. Tapi enggak boleh. Hari ini you decide. Engkau memutuskan untuk bersukacita. Saya tarik ya, mungkin sebagian dari saudara kan ngomong gitu, Pastor ngomong gampang. Yang jalan ini loh Pastor, gak segampang yang diomongin. Kan? Oke, saya terima saudara. Boleh gak saya mengacu pada ayat yang baru saja tadi kita baca, Mazmur 118 ayat 24.
Inilah hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Pertanyaan saya saudara, menurut saudara berdasar ayat ini nih, yang nulis ayat ini sedang sukacita atau sedang sedih? Hah? Sedih, kenapa sedih Pak? Inilah hari yang dijadikan Tuhan, ayo bersorak-sorai. Happy dong, masa sedih? Hah? Happy dong? Harusnya happy dong. Marilah bersorak-sorai, ayo bersukacita karenanya. Saya tarik ya saudara dari ayat ini, penulis ayat ini, menurut tradisi Yahudi, mereka mempercayai bahwa Mazmur 118 ini ditulis oleh Daud. Kalau saudara mau tahu keadaan dari orang yang menulisnya, jangan hanya baca satu ayat. Saya selalu mengatakan kalau baca, itu baca ayat-ayat sebelumnya. Jangan lupa Bapak Ibu, Alkitab saudara itu terdiri dari pasal dan ayat. Tetapi pada bentuk aslinya itu adalah sebuah lontar itu loh saudara. Dari kayak semacam daun, itu kayak bukan buku yang ada pasal dan ayatnya, itu terus berkelanjutan saudara. Nah jadi kalau saudara mau baca, saudara mau memahami ayat 24 ini, saya ajak baliknya ke atas. Jangan hanya lihat di ayat ini. Boleh enggak saya ajak baca ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-12. Boleh saya bergantian dengan saudara, saya baca ayat 5, saudara baca ayat 6, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-12. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ayat 5 ini dulu saudaraku, berarti keadaan si penulis sedang apa? Dalam kesesakan. Ayat yang ke-6 yuk, 2-3. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Biasanya ketika kita ngomong seperti itu perkataan apa saudara? Berasa gak sih kayak ngayem-ngayem gitu? Setidaknya itu kayak perkataan iman gitu. Tuhan ada di pihakku, aku takut sama siapa gitu. Ayat yang ke-7, Tuhan di pihak, multimedia ayat ke-7 masih yang tadi. Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Berarti si penulis itu ngomong ada orang yang membenci dia kan. Ayat 8 yuk, boleh dimunculkan, 2-3. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara pernah gak sih ngerasa kayak gini? Aduh yang bisa dipercaya cuma Tuhan aja. Manusia semua mengecewakan. Keadaan saudara sedang happy atau sedang sedih itu? Ya kan? Coba dilihat saudara, 1 demi 1 ayat 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan, diulang lagi loh saudara. Kali ini manusianya diperjelas siapa? Daripada percaya kepada para bangsawan. Artinya Daud sebenarnya mempercayai anak-anak buahnya, mempercayai orang-orang right hand-nya, leader-leadernya, tapi toh dia terpaksa harus ngomong lebih baik percaya Tuhan. Yang lain mengecewakan. Lanjut ya, ayat 10 yuk, sama-sama 2-3. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ayat 11 boleh dimunculkan. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Saudara notice gak? Diulang-ulang terus loh. Berarti Daud sedang dikepung. Situasinya gak baik-baik saja Pak. Kondisinya gak baik. Demi sesungguhnya aku mukul mereka mundur. 12 yuk sama-sama. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Saya tanya nih, berarti kondisinya penulis sedang baik-baik saja atau sedang gak baik?
Terlepas dari keadaan Daud yang seperti itu di ayat 24, muncullah satu ayat yang begitu dikenal banyak orang, Pak. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Apa yang saudara bisa pelajari dari ayat ini, saudaraku? Sukacita sejati tidak lahir dari keadaan yang sempurna. Sukacita sejati lahir dari hatimu memilih dan memutuskan untuk mempercayai Tuhan regardless, sekalipun keadaannya masih berantakan. Doa saya di tempat ini, ada orang-orang yang hari ini merebut kembali sukacita sejatinya. Hidupnya tidak diatur dan dikendalikan dari sekeliling. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang break free. Hidupmu tidak up and down hanya karena ada yang membenci engkau. Hidupmu tidak hancur hanya karena sekelilingmu keadaannya enggak baik-baik. Tapi instead hari ini saya perkatakan sukacita direbut kembali masuk dalam hatimu. Aminnya sekali lagi boleh yang paling keras. Boleh kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kenapa saudaraku? Karena kalau enggak, hidup kita jadi enggak produktif. Pernah ngitung enggak? Dalam 1 tahun lebih banyak baiknya atau lebih banyak masalahnya? Salah satu kehebatan dari iblis, saudaraku, dan salah satu kehebatan dari masalah yang saudara itu bisa belajar adalah iblis itu nggak pernah menyerah. Itu saudara bisa belajar itu. Dia tidak akan pernah menyerah untuk terus mencari segala macam cara entah bagaimana supaya saudara menyerah dan jatuh. Itu sebabnya kita lihat ya, Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-4 sampai 6, Tuhan itu ngomong sama Yeremia kayak gini, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Berarti situasinya baik atau enggak baik? Pembuangan. Orang-orang harusnya sedih atau happy? Sedih. Kalau sudah sedih berarti harusnya nggak bisa ngapa-ngapain. Stuck. Disuruh Tuhan apa? Yuk ayatnya yang kelima ngomong gini saudaraku. Sekalipun sedang dalam pembuangan disuruh dirikan rumah untuk kamu diami. Boleh saya ganti nggak? Tetap membangun. Tetap membangun. Keadaan buruk tidak membuat engkau berhenti membangun. Disuruh apa lagi? Buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Keadaan buruk tidak menjadi alasan engkau tidak produktif. Tetap berkarya, tetap bekerja, tetap berjuang. Ini lebih seru lagi ayat 6 saudara. Disuruh apa coba? Lihat, ini seru sekali. Ambillah istri. Untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkan istri bagi anakmu laki-laki. Carikan suami bagi anakmu perempuan. Engkau boleh ada di dalam pembuangan tapi enggak perlu membuang sukacita. Senggol kiri kanan katakan, engkau berhak bahagia. Ambil alih hari ini. Rebut lagi kebahagiaanmu. Engkau berhak bahagia.
Masalah tidak boleh mencuri kebahagiaanmu. Kebencian orang lain, perbuatan orang yang membuat engkau dipukul terdesak, tidak boleh merampas kebahagiaanmu. Hari ini ambil keputusan, bersukacita seperti apapun keadaannya. Saya berdoa ya saudaraku melalui firman Tuhan hari ini ya. Ada banyak loh yang hatinya dimerdekakan. Enggak lagi terkurung, enggak lagi terpenjara, enggak lagi suntuk terus. Kenapa Pastor? Yakobus 4 ayatnya yang ke-14 ngomong gini saudaraku. Hidup manusia itu seperti uap. Sebentar aja terus lenyap. Udah kayak enggak kelihatan lagi. Yesaya 40 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7 ngomong. Manusia itu seperti rumput dan semaraknya seperti bunga di padang. Jadi saudara dan saya ini diibaratkan oleh penulis Yesaya ini seperti rumput. Semaraknya itu bicara apa saudara? Kehebatannya. Saudara sedang ada di atas lah. Saudara sedang naik lah. Saudara sedang apa? Sukses, berhasil lah. Itu seperti bunga. Terus ayat berikutnya ngomongnya gini, rumput jadi kering. Bunga jadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Artinya apa saudaraku? Boleh gak sih saya ngomong, hidup hanya sementara. Hidup ini singkat. Senggol kiri kanan katakan lagi, hidupmu ada expirednya. Kenapa enggak milih bersukacita aja? Kalau hidup itu singkat, mari kita isi dengan memori-memori yang baik. Orang bisa merencanakan yang buruk, tapi bukankah Tuhanmu tidak pernah berubah? Dia merancangkannya untuk kebaikan. Yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Just to be happy. Hari ini, now. Regardless the situation. Yang kedua, boleh enggak? Mengucap syukur. Mengucap syukurlah hari ini apapun yang terjadi. Karena kau enggak akan bisa happy kalau hatimu enggak dipenuhi dengan ucapan syukur. Saya itu merenungkan saudara, kenapa ya orang zaman sekarang tuh kok susah ya untuk bersyukur gitu. Apa ya yang membuat kayak seolah-olah itu kayak bersyukur itu berat aja gitu. Saya tuh merenungkan saudaraku, era sosial media ini membuat kita itu jadi gampang kalau saudara scrolling. Kayak seolah-olah gampang membandingkan satu dengan yang lain gak sih? Terus kayak saudara semakin scrolling lihat yang lain jauh lebih baik. Terus saudara ngerasa kayak bukannya happy karena orang lain lebih baik. Saudara ngerasa sedih karena loh kok aku kayak begini gitu. Setiap lihat kemajuan orang lain bukannya saudara kayak merasa termotivasi aku juga mau maju. Justru saudara ngerasa kok aku dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Gini-gini aja. Saya tuh kadang merenungkan ya saudaraku. Ada loh banyak orang itu kerja belum kerja nggak dapat pekerjaan sedih. Datang sama saya bilang pastor saya stres karena nggak punya pekerjaan. Tapi setelah dapat pekerjaan terus diberkati Tuhan datang lagi tetap stres. Lah kan saya bingung ya. Kenapa stres? Pastor,
capek lah, repot lah, gak ada waktu lah. Ujung-ujungnya stres lagi. Kerja stres, gak kerja stres. Belum dapat jodoh, susah. Aduh pastor, lonely. Kesepian pastor. Sudah menikah, susah. Suami saya tuh gini pastor, gini. Suami saya tuh istri saya pastor, dari terbit matahari sampai masuknya, cerewet. Tuh ada ayatnya pastor, lebih baik tinggal di sotoh rumah. Daripada tinggal serumah dengan perempuan yang saya stres pastor. Saudara bisa ngelihat gak nih? Minggu lalu kita sudah belajar. Stres gak selalu buruk. Stres itu gak terjadi hanya karena faktor peristiwa di sekeliling kita. Kemarin saya gak tahu di tempat ini dibukakan atau enggak. Kalau saudara kemarin belum sempat, di Soho saya khotbah, saya bukain tuh. 43 skala stres Holmes dan Richard Rahe. Saya bukakan, nomor 7 yang bisa menyebabkan stres, pernikahan, saudara. Enggak masuk akal. Nomor 12, kehamilan. Jadi buat saudara yang bilang, pastor saya pengen punya anak, pastor. Ingat, punya anak bisa stres. Saudara mau tahu yang lebih enggak masuk akal lagi? Nomor 38 dan 41, liburan. Liburan bikin stres. Hari besar. Artinya apa saudara? Masuk ke faktor yang kedua, stres gak selalu karena faktor eksternal. Tapi internal, cara kita memandang, cara kita merespon. Sama-sama kejadiannya, caramu merespon, menentukan engkau stres atau enggak stres. Karena sama seperti sukacita, stres bisa kok diatur. Bisa di-manage. Tapi hari ini putuskan untuk mengucap syukur. Disyukuri saudaraku, saya tuh suka satu lagu sekuler sih lagunya saudaraku. Pernah dengar gak ya lagu itu ya? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Senggol kiri kanan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah ya Bapak Ibu ya. Jangan menyerah. Karena sangat mudah ya bagi kita itu kayak murid yang berjalan menuju Emmaus itu loh. Mereka itu begitu sedih karena Yesus mati di kayu salib. Mereka tidak sadar kalau Yesus sudah bangkit. Mungkin saudara bisa ngomong sama saya ya namanya orang nggak tahu gimana pastor. Ya oke lah, acceptable ya Bu ya. Murid-murid yang ke Emmaus tuh nggak tahu Yesus sudah bangkit ya saya terima. Tapi di mana masuk akalnya mereka berjalan bersama dengan Yesus loh. Dan mereka tidak mengenali Yesus. Bu, berapa banyak dari saudara di tempat ini yang sudah berjemaat di keluarga Allah lebih dari 3 tahun angkat tangan? Oke, saya melihat tangan-tangan terangkat. Oke, kira-kira loh kalau saudara papasan sama saya di mall kenal nggak? Atau pura-pura nggak kenal? Kenal ya? Misalkan saya ke mall pakai piyama, pakai baju tidur, saudara tetap kenalin saya nggak? Kenal ya? Bahkan saya amazed loh, beberapa kenal saya sekalipun saya pakai masker. Ini murid-murid tinggal bersama dengan Yesus 3,5 tahun loh. Masuk akal enggak Yesus berdiri di samping mereka jalan bareng enggak kenal? Nah, sekarang saudara bisa ngomong, doesn't make sense. Tapi berapa sering dalam kehidupan kita nih ya saudaraku ya, Yesusnya ada loh di sana, tapi kau enggak ngerasa, kau enggak sadar, kau ngerasa ditinggalkan Tuhan.
Kau ngerasa Tuhan udah gak sayang. Kau ngerasa dibuang sama Tuhan. Yesusnya loh menangis bersama dengan engkau di sampingmu loh. Ada banyak orang kalau gak hati-hati ya saudaraku, kehilangan rasa syukur. Masih ingat kisah mana? Turun dari surga. Pertama kali mana diberikan ya bangsa Israel itu sukacita luar biasa. Mereka berkata ini roti surga. Begitu sukacitanya sampai kalau nanti saudara baca ayatnya ya saudaraku. Maka saudara akan menemukan mereka tuh ngumpulin mana sebanyak-banyaknya. Saking senengnya di padang gurun dapat roti dari surga. Tapi waktu berlalu. Yang tadinya dapat mana surga itu mujizat. Sekarang biasa aja. Mana? Emangnya kenapa? Setiap hari saya makan mana? Waktu berlalu, kata-katanya berubah lagi. Mana? Bosen. Waktu berlalu, mereka bersungut-sungut, mereka muak. Makan mana? Minta daging. That is human. Dulunya minta kerjaan. Dikasih Tuhan kerjaan sampai nangis-nangis. Terima kasih Tuhan, this is my dream job. Waktu berlalu, Tuhan berkati, sudah punya banyak, kok gini-gini aja ya hidup saya ya, bosan. Waktu berlalu, muak saya dengan pekerjaan saya ini. Dulu datang ke keluarga Allah pertama kali masuk, sampai nangis-nangis. Waktu berlalu, apinya masih ada enggak tuh? That is human. Tapi yang tidak banyak saudara sadari, apa yang buat saudara pekerjaan yang saudara udah bosen itu? Banyak orang di luar sana rela antri demi mendapatkan posisi saudara. Banyak orang di luar sana menganggap hidupmu impian mereka. Hanya memimpikan saja rasanya muluk-muluk. Tapi saudara ngomong biasa aja. Bosen. Doa saya hari ini, hati yang mengucap syukur seperti itu ada dalam hatimu. Karena itu menyentuh hatinya Tuhan. Saya itu diberkati dengan kisah salah seorang ibu di kota Solo, saudaraku. Ini ibu yang sederhana. Namanya Bu Rukmini. Kisah ini sudah terjadi di sekitar tahun 2000 sekian, saudara. Pada zaman itu kalau saudara yang pernah ke kota Solo, saudara tahu gereja kita tuh punya yang namanya El Shaddai Praise Center. Itu ibadah tengah minggu di hari Selasa. Ibu ini baru aja pulang dari ibadah, saudara. Begitu sampai ke rumah dia kaget karena rumahnya sudah terbakar. Semua orang berpikir bahwa ibu ini akan terpuruk karena ibu ini benar-benar dari keluarga yang sangat sederhana, saudaraku. Ya udah rumah itu ya satu-satunya yang dia punya gitu. Kalau rumah itu terbakar itu mau bagaimana lagi untuk membangun, mendirikan rumah itu udah gak ada uang, saudara. Tapi hebatnya ibu ini, saudara, semua dikagetkan dengan besok paginya ibu ini terlepas dari semalam rumahnya kebakaran. Besok paginya dikit-dikit udah datang, saudaraku, ikut ibadah doa pagi jam 5. Salah satu SG gereja kita, saudaraku, melihat hal ini dan kaget, terus meminta ibu ini bersaksi. Setelah ibu ini bersaksi, sangat banyak teman-teman yang hadir pada ibadah doa pagi itu merasa
digerakkan Tuhan sehingga akhirnya mereka bersama-sama mengumpulkan persembahan untuk diberikan kepada ibu ini. Terkumpullah sejumlah uang dihitung, saudaraku, setelah dihitung diberikan kepada ibu ini. Tahukah saudara apa yang dikatakan ibu ini setelah terima persembahan itu? Saya tuh kalau lihat kota Solo tuh ya, gereja kita di Solo jadi seperti itu karena ada orang-orang hebat, saudara. Dia terima uang ya saudaraku, bukannya dia pakai untuk membangun rumahnya, dia justru bercerita dan bersyukur karena sebelum kebakaran dia kepengen ikut memberikan janji iman persembahan. Pada saat itu gedung gereja yang ada sekarang ini di kota Solo baru dibangun, saudara. Tapi dia nggak bisa. Begitu dia terima uang dari persembahan teman-teman ini, saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia berikan semuanya untuk membangun bait Allah. Itu sampai SG kita nangis, saudara. Ibu lebih butuh uang ini. Kita kumpulkan untuk bangun rumahnya ibu. Tapi ibu ini ngomong, saudaraku. Kemarin saya sebelum kebakaran mau ngasih persembahan aja, saya doa sama Tuhan nangis gak punya uang. Tapi justru sekarang saya punya uang. Bukan hanya itu saudaraku, uang dari yang diberikan family-nya, keluarga-keluarganya yang diberikan kepada ibu ini. Semuanya diberikan untuk membangun rumah Tuhan di kota Solo. Saudara harus tahu, itu rumah di dalamnya ada doa, ada tangisan, ada pengorbanan dari begitu banyak orang. Bukan hanya itu saja saudaraku. Ibu itu sama sekali tidak mengeluh soal rumahnya. Tahukah saudara? Justru sikapnya yang terus mengucap syukur seperti itulah menyentuh hatinya Tuhan. Tuhan berkati salah satu anaknya saudaraku dapat pekerjaan di Jakarta. Tuhan berkati sedemikian rupa sampai bukan hanya dapat pekerjaan, anaknya dimampukan bangun rumah saudaraku, punya rumah sendiri. Bukan hanya itu saja, rumah dari ibu ini yang sudah hancur, yang sudah terbakar habis saudaraku, dibangun lebih besar, lebih bagus, lebih luas. Saudara tahu apa kata ibu ini? Dulu belum kebakaran rumah saya jelek. Setelah kebakaran rumah saya jadi bagus. Bukan hanya itu saja saudaraku, anaknya yang satu lagi saudara diberikan Tuhan seperti yang dia doakan. Dia minta cucu laki-laki. Dia dapat kabar anaknya hamil. Bukan hanya itu saja, ini ibu benar-benar dari latar belakang ini saudaraku. Bukan ini berlebih saudara. Sederhana. Dia ngomong saudara. Setelah kebakaran dia ngomong, seumur-umur saya gak berani mimpi pergi ke luar negeri katanya. Justru dari kebakaran, justru saya berikan semua persembahan itu buat Tuhan. Dikasih bonus katanya. Orang macam kayak saya ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki katanya, mau dilihat dari manapun yang gak cocok pergi ke luar negeri katanya. Saya dikasih bonus sama Tuhan, bisa pergi ke luar negeri. Tapi kalau enggak hati-hati ada di antara saudara yang pergi terus ke luar negeri. Sampai dari mulutnya keluarnya gini, bosen pergi terus. Halo? Belajar mengucap syukur. Syukuri suami istri yang Tuhan berikan kepada saudara. Syukuri anak-anak yang dikaruniakan Tuhan. Anakmu bukan sempurna, betul. Istrimu, suamimu enggak sempurna, betul. Tapi yang terbaik buat engkau. Syukuri gereja yang diberikan Tuhan. Bisa duduk di kursi empuk.
Karpetnya diinjak enak, saudara. Syukuri para pelayan Tuhan yang ada, yang mau mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Saya tuh kalau kumpul sama pendeta ya saudaraku, yang lain komplain, yang lain ngeluh, saya tuh masih ingat sekali. Ada yang ngeluh leadernya, ada yang ngeluh jemaatnya, ada yang ngeluh. Saya tuh selalu ngomong loh, jemaat keluarga Allah is the best. Yang terbaik dari Tuhan. Itu tuh spirit seperti itu ya saudaraku, itu spirit dari gembala senior kita tuh. Gembala senior kita zaman masih naik, kayak apa sih, bukan truk ya, apa sih kayak, saya nggak tahu persis nama ininya saudaraku. Pak Jo tuh pernah tanya sama Pak Obaja, Pak, mobil kayak gitu kok masih dipakai? Saudara tahu apa jawaban Pak Obaja? Oh, Pak Obaja dalam hal ini is the best, saudaraku. Ini mobil yang terbaik. Ini mobil yang paling baik dari Tuhan. Pak Obaja itu selalu kayak gitu, saudaraku. Nanti ganti diberkati Tuhan apalagi, selalu Pak Obaja selalu akan mengatakan seperti itu. Kepada Bu Obaja tuh ya, kemana-mana pergi selalu ngomong. Saudara yang sudah sempat pergi sama Pak Obaja tahu yang saya katakan. Pak Obaja itu akan terus peluk Bu Obaja terus bilang gini, ini istri yang terbaik. Ucap syukur ya. Ucap syukur. Hari ini saya berdoa, ngucap syukurnya jangan nunggu nanti. Ngucap syukurnya jangan nunggu sukses dulu. Ngucap syukurnya enggak nunggu diberkati dulu. Ngucap syukur dari saat ini. Apapun keadaannya. Ada 1001 alasan untuk tidak bersyukur. Tapi seharusnya kau punya 1.000.000 alasan untuk tetap bersyukur. Aminnya boleh yang paling keras. Oh, kalau ada seperti ini berasa gak sih hidup jadi lebih ringan Bapak Ibu? Lebih happy ya hidup ya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi bersukacita, memilih bersukacita. Yang kedua mensyukuri hari ini apapun yang terjadi. Yang ketiga, menghargai dan menikmati setiap momen sekecil apapun. Seperti yang tadi saya katakan, momen besar itu berapa banyak sih saudara dalam 1 tahun? Ya saya paham, zaman sekarang itu orang itu willing untuk merayakan sampai jor-joran, keluar biaya begitu besar ya hanya untuk merayakan pernikahan. Ada yang ratusan juta sampai miliaran Bu, sampai puluhan miliar. Pernikahan berapa jam sih Bapak Ibu? Semalam gak nyampe loh. Paling berapa jam? 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, berapa jam? Willing untuk keluar sampai miliaran. Pastor, apakah salah? Ya sah-sah aja lah kalau saudara diberkati Tuhan, mama boleh-boleh aja saudaraku. Why not? Kenapa tidak gitu kan? Kalau memang ada berkat Tuhan ya silakan, that's okay. Tapi poin saya, dengarkan ini saudara. Jangan tunggu momen besar dulu baru dirayakan. Cherish, celebrate momen yang kecil. It might not be there forever. Saya tidak mengatakan apa yang saya katakan benar ya saudaraku. Tapi anak-anak tuh gak pernah saya paksa untuk tidur di kamarnya mereka sendiri saudara. Karena itu saya sengaja ranjang saya tuh saya bikin besar. Jadi kalau kumpul itu sukacita saya. Saya tuh paling senang tidur bareng anak-anak semua saudara. Puji Tuhannya saya punya suami juga sama gitu. Pak Jo tuh paling seneng tidur barengan anak-anak gitu, dia happy sekali. Toh gak dipaksa ya, mereka tuh nanti udah waktunya minta tidur sendiri kok. Sekarang saya mau tidur sama anak saya udah kuliah. Nanti anak yang kedua 1-2 tahun lagi gantian kuliah. Time flies. Mau kapan lagi sih mensyukuri momen-momen kecil? Momen bisa ibadah satu keluarga gini disyukuri loh. Saudara gak pernah tahu.
Syukuri. We never know. Hidup itu singkat, saudaraku. Saya tuh pernah benar-benar kaget dan shock, saudara. Baru malam itu saya ibadah, saya khotbah, saya turun, saya ketemu salah satu kakak Kids Impact di Jogja. Baru aja ketemu, saya itu baru aja salaman, saudara. Sekitar setengah jam. 1 jam setelah itu saya dikabari. Orang yang saya salamin ini, saya dikabari, Bu Nita tahu enggak, kakak ini meninggal. Kan saya enggak percaya dong, saya bilang hoax. Orang saya baru aja salaman kok. Saya dibawa ke rumah sakit, saudaraku. Saya nangis sejadi-jadinya. You never know. Hidup kita ini ada yang punya. Kapan diambil enggak tahu. Boleh enggak disyukuri. Para pelayan Tuhan, kalau punya sesama teman-teman pelayanan, sekalipun nyebelin, disyukuri. Halo, masih boleh melayani sama-sama, disyukuri. Jadi orang yang gampang menghargai. Boleh? Saya tuh ingat, saudara. Saya tuh paling suka, Pak Jo sama saya tuh paling suka, kadang orang tuh ngajak saya, pastor, takut ngajak saya makan di pinggiran jalan, saudara. Loh, saya tuh hobinya dulu di Jogja tuh makan lesehan pinggir jalan, saudara. Saya tuh paling suka di Malioboro, ada di sini orang Jogja enggak ya? Halo? Hah, enggak ada orang Jogja? Tadi yang pagi masih ada orang Jogja. Saya tuh paling suka nongkrong di pinggiran Malioboro, saudara. Ada musisi jalanan, itu main hal-hal kecil dalam kehidupan. Apakah bersyukurnya tunggu kalau sudah makan di restoran mewah? Bisa makan di warungan enak aja udah bersyukur toh? Satu demi satu hidup ini kalau diisi, kita bisa menghargai setiap berkat sekecil apapun yang dari Tuhan. Engkau jadi orang yang paling berbahagia. Gitu. Satu kali ada seorang bapak, saudaraku, saya tutup dengan cerita ini. Karena sebuah kecelakaan, dia dilarikan ke rumah sakit dan karena situasi yang ada, dia tidak bisa bernafas tanpa alat bantu pernafasan. Keadaan itu berlangsung sangat lama, saudaraku. Dia bahkan sampai ada di titik-titik kritis. Dan tidak bisa tanpa alat bantu. Jadi selama 3 tahun, saudaraku, bapak ini hidup harus dengan alat bantu pernafasan. Sampai satu kali dokter menyatakan, alat bantunya sudah boleh dilepas setelah 3 tahun berlalu. Pada saat alat bantunya dilepas, bapak ini menangis. Suster bertanya, Pak kenapa kok menangis? Harusnya happy dong, kan udah gak pakai alat bantu pernafasan. Bapak ini mengatakan, selama lebih dari 1000 hari, saya lupa mensyukuri saya masih bernafas. Hari ini saya sadar, ternyata bisa bernafas sendiri itu mahal. 1000 hari lebih saya harus terus membayar. Ternyata hari-hari kita gak pernah ngitung ya saudara. Coba kalau Tuhan ngasih saudara tagihan nota, bernafas 1 hari sekian. Kita bersyukur Tuhan kita baik ya. Dia gak pernah menagihkan semua kebaikannya. Nafasnya diberikan bukan hanya buat orang Kristen loh. Kamu Kristen apa enggak? Terima Yesus enggak? Enggak usah nafas. Gitu gimana? Kamu pelayanan atau enggak? Enggak usah dapat matahari. Kan pusing. Tapi Tuhanmu baik. Dia memberikan pada kita yang seringkali masih banyak salah.
Dia berikan matahari pagi, dia berikan pada kita nafas hidup, dia berikan pada kita untuk kita bisa melihat semua karya Tuhan yang baik. Itu pun sudah alasan ya, untuk kita bisa berkata, I love you Lord. Sama-sama yuk. Your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sama-sama jemaat bangkit berdiri, kita katakan, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend. Sama-sama. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so of the goodness of God. Katakan all my life, all my life you have been faithful. Dengan semua keterbatasan kelemahan kami Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan. Setiap janji-janji yang Kau berikan, tidak ada satupun yang tidak Engkau penuhi. Jesus Lord, all my life you have been faithful. Yes Lord, all my life you have been so super good Lord. With every breath that I am able, oh I would sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh God. It's running after me. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan. All my life you have been so super good, oh God. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah melepaskan, Kau tidak pernah meninggalkan. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I would sing, Lord. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Yesus Tuhan.